Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sudah tahu bahwa dalam hidup ini semuanya ada pasangan-pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada bahagia, ada kesedihan, ada saat senang, ada saat susah. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya hidup kita enak, tapi ada kalanya jadi tidak enak. Saudara-saudaraku yang terkasih, sepanjang kehidupan ini, selama kita hidup, pasti kita akan ada di posisi di atas atau di bawah. Pasti ada tawa, tapi juga ada air mata. Pasti kita pernah merasa berhasil banget, tapi ada kalanya juga pasti kita merasakan sebuah kegagalan. Saudaraku, itulah yang namanya dinamika kehidupan. Makanya ada jungkir balik. Apakah Anda pernah atau bahkan sedang saat ini hidup Anda merasa jungkir balik, Romo? Di balik kata jungkir balik itu sebetulnya ada sebuah harapan. Orang yang hidupnya jungkir balik pasti sedang menderita, pasti sedang seret rezekinya, pasti sedang banyak menangis dalam doa-doanya. Jungkir balik, Romo, hidup saya. Tapi saudara-saudara, namanya juga jungkir balik. Oh iya ya, hidupku di bawah, hidupku sedang susah, hidupku sedang dalam keprihatinan. Tapi ada kata balik. Oh iya, suatu saat nanti aku akan ada di atas. Aku akan dipulihkan. Saudara-saudara, tidak pernah dalam kehidupan manusia kita semuanya stuck atau diam di posisi tertentu saja. Itulah yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Naomi. Saya sudah sering kali berkhotbah nama Naomi dari bahasa Ibrani. Kalau akhirnya I itu artinya aku, milikku. Naomi artinya manisku, sayangku, my baby, my honey. Bisa dibayangin seseorang yang namanya seperti itu, bagaimana kualitas hidupnya, bagaimana kehidupannya. Dia punya suami, dia punya anak 2 laki-laki, hidupnya mapan sebagai bangsa pilihan. Tetapi sama seperti kita, seorang Naomi sekalipun hidupnya jungkir balik ketika kebahagiaannya satu persatu terambil dari dirinya tanpa dia punya kuasa apa-apa. Ketika suaminya meninggal dipanggil oleh Tuhan, apakah dia bisa merebutnya kembali? Tidak. Ketika anak-anaknya satu persatu meninggal, apakah dia bisa ambil itu kembali? Tidak. Ada begitu banyak kehidupan kita yang kita tidak punya kuasa. Dan itu mendatangkan kehancuran dan kesedihan. Air mata, ratap tangis. Kita merasa gagal, kita merasa jatuh, kita merasa dibuang, kita merasa ditinggalkan. Sampai-sampai saudaraku bayangin seseorang yang namanya Naomi, manisku, my sweetheart. Dia sampai menamai dirinya apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara bukannya marah, bukan. Mara lebih dalam lagi dalam bahasa Ibrani, artinya pahit. Sebab Tuhan sudah banyak mendatangkan kepahitan dalam hidupku. Bayangin saudara-saudara, itu jungkir balik, itu dinamika kehidupan. Ketika kebahagiaan kita terenggut dari hidup kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda pernah di posisi seperti itu? Romo gak jauh-jauh, sekarang lagi begitu Romo. Nah, solusinya Naomi dalam bacaan hari ini kita tahu pribadi ini adalah pribadi yang tidak menyerah dengan kehidupannya. Meskipun seolah-olah dia menyerah, tetapi sebetulnya dia tidak menyerah. Ketika semua kebahagiaannya hancur lebur, terenggut dari hidupnya, dia mau pulang ke tanah Israel. Lalu sebagaimana kita tahu, menantu perempuannya mau ikut. Dia berkata apa? Jangan ikuti aku anak-anakku. Hidupku sudah pahit. Kalau kamu ikut aku nanti hidupmu makin pahit.
Cukup aku aja yang pahit, kamu jangan. Silakan nikah lagi, silakan bahagia lagi. Buat saya, kualitas iman yang seperti itu luar biasa. Banyak dari kita, hidup kita pahit. Hidup Anda juga harus ikut-ikutan pahit. Saya sedang susah. Saya nggak akan senang ketika lihat tetangga-tetangga saya, teman-teman saya senang. Saya sedang gagal, saya akan meradang kalau lihat teman-teman saya berhasil. Tapi Naomi enggak. Aku saja yang pahit, kamu jangan. Tapi kita lihat kesetiaan Ruth menemani Naomi, kesetiaan Naomi berbagi kasih dengan Ruth. Akhirnya orang takwa ini diberkati Tuhan. Akhirnya kesetiaan Naomi, kesetiaan Ruth, ketakwaan mereka berdua berbuah berkat. Dengan perjuangan akhirnya si Mara ini bisa pulih. Bayangin ketika si Naomi sama Ruth masuk ke daerah Israel, tetangga-tetangga mereka yang dulu, yang melihat taunya mereka itu bahagia, happy, nyindir, nyinyir. Bukankah itu Naomi? Itu sindiran. Oh kayak gini toh, oh jatuh toh, oh terpuruk toh, syukurin. Makanya sampai si Naomi bilang, panggil aku Mara. Tetapi tadi dalam bacaan pertama, kesetiaan, ketakwaan, rasa percaya pada Tuhan akhirnya mampu menutup mulut-mulut nyinyir para tetangga. Merubah ucapan-ucapan mereka. Tadi dikatakan dalam bacaan pertama, si tetangga-tetangganya ngomong, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau hidup kita berat, kita difitnah sama orang, kita dijahatin sama orang, kita terpuruk, gagal, jatuh, ketakwaan kita, iman kita, kesetiaan kita, biarlah mampu menunjukkan kepada mereka-mereka yang jahat sama kita, bisa melihat sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, jatuh bangun kehidupan kita, mungkin itu adalah sebuah didikan kita untuk bertumbuh dalam relasi kita dengan Allah. Kalau orang gak mengalami jatuh bangun, hidupnya stuck, hidupnya berhenti. Contoh paling bagus adalah dalam bacaan Injil tadi, ahli Taurat dan orang Farisi. Ada apa sih dengan mereka sebetulnya? Saya selalu ketika membaca tentang orang ahli Taurat, orang Farisi, saya selalu bertanya, ada apa dengan mereka? Kok sampai begitu ya? Mereka berdoa baik, berpuasa baik, baca kitab suci baik. Tapi kok what happened? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berhenti. Hidup religius mereka, hidup rohani mereka hanya di permukaan saja. Relasi mereka dengan Allah hanya di permukaan saja. Maka nggak heran ketika mereka menilai orang lain, itu pun di permukaan saja. Mereka nggak lihat tuh misalnya Frater Wilson lagi bergulat gitu. Oh dia makan pakai tangan kiri, disalahin. Itu tanda-tanda orang hanya melihat dirinya di permukaan, relasi dengan Allahnya di permukaan. Demikian juga ketika memandang orang lain juga cuma di permukaan. Problemnya adalah tidak mendalam. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari di masa-masa seperti ini, saya percaya kok setiap kesulitan dalam hidup kita pasti ada maksudnya. Ketika kita senang, pasti ada maksudnya. Ketika kita berhasil, karir kita bagus, pasti ada maksudnya. Demikian pun ketika kita jatuh, terpuruk, hancur, difitnah, hilang harta dan lain sebagainya, juga pasti ada maksudnya. Biarlah saat-saat iman kita, kehidupan kita jungkir balik. Mungkin sekarang kita di bawah, yakinlah hanya kesetiaan dan ketakwaan akan membuat kita balik lagi, pulih lagi. Kita hening sejenak. Tuhan, terima kasih buat rahmat kehidupan ini. Biarlah aku mengerti di balik penderitaan dan kesusahanku, Engkau sedang menata hidupku. Ya Bapa, mungkin air mata kami sudah habis di atas penderitaan yang harus kami jalani ini. Mungkin semangat kami pun hampir padam
ketika kami mendoakan anak-anak, orang tua, keluarga, sakit penyakit, dan penderitaan-penderitaan kami selama ini. Tapi ajarlah kami seperti Naomi yang taat dan setia, seperti Bunda Maria yang mampu bertahan sampai akhir, dan seperti putramu Yesus mampu menyerahkan segala kehidupannya dalam kehendak kasih-Mu. Berilah kami kekuatan baru hari ini, supaya kami mampu berjalan lagi sampai pemulihan-pemulihan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Biarlah ada kuasa kesembuhan boleh mengalir dalam diri mereka. Untuk mereka yang sedang terpuruk secara ekonomi, Tuhan bukalah pintu-pintu rezeki. Berilah mereka rezeki sebagaimana yang Engkau janjikan untuk memelihara kehidupan kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.